Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayu Aidil Atali Tamrin dengan NIM S1S12078. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang HTML. Sebelumnya, HTML itu merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language, yang merupakan suatu bahasa markah yang digunakan untuk membuat halaman pada web dan menampilkan berbagai informasi dalam sebuah browser web. Di kesempatan kali ini juga saya akan mencoba membuat formulir dengan menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Di sini saya sudah membuat filenya. Dalam filenya itu ada latihan soal, latihan HTML, dan logo yang akan kita gunakan nanti. Untuk membuat HTML, kita harus membuat rangkanya dulu dengan mengetik HTML5 yang ini, maka otomatis langsung seperti yang di tampilan yang di sini tersebut. Lalu kita ubah titelnya dulu. Titelnya di sini kita ubah menjadi belajar HTML. Belajar HTML. Fungsinya kita ubah sini agar tampilan bar pada browser kita nanti itu akan menampilkan belajar HTML. Coba kita ubah, kita lihat di Open with Live Server. Nanti barnya itu akan berubah menjadi belajar HTML. Seperti ini, barnya berubah menjadi belajar HTML. Kemudian kita akan mencoba membuat sebuah kalimat untuk mengucapkan selamat datang apabila seseorang masuk ke web kita dengan kita coba dengan heading 1. Heading 1 itu ukuran font yang paling besar. Kita bisa tulis selamat datang. Kita lihat ukuran fontnya itu hasilnya itu kurang lebih ukurannya seperti yang ini. Selamat datang. Ukuran font heading 1 itu seperti itu. Coba kita yang heading terkecilnya itu H6. Kita lihat, kita copy paste saja. Untuk heading 6-nya itu ukurannya seperti yang ini. Ini untuk ukuran heading 1 dan ini untuk yang heading 6. Terus kita hapus salah satunya dan kita mencoba untuk membuat paragraf. Untuk membuat paragraf, misalkan kita ambil dari paragraf yang ini. Kita akan membuat paragraf. Di sini karena terlalu panjang, saya coba untuk memisahkan, atau saya coba untuk lebih rapikan. Tampilan di sini, meskipun di programnya ini tampilannya masih sudah berbentuk baris baru, tetapi ketika kita coba Open with Live Server itu tetap hasilnya masih memanjang seperti begini.
karena kita belum memasukkan perintah untuk baris baru. Untuk baris baru itu kita bisa menggunakan perintah BR. Misalnya di sini kita ingin baris baru, kita masukkan perintah BR. Terus di sini juga BR, kita coba masukkan BR untuk baris baru. Ya, kurang lebih seperti ini. Kita lihat, kita coba open with live server, itu maka hasilnya akan baris baru seperti ini. Selain itu juga saya akan coba untuk menambahkan bold pada paragraf. Misalnya di sini kita ingin perintahnya itu B, di pulau ini kita coba kasih bold, dan lokasi favorit kita coba untuk miringkan atau kita kodenya itu I. Lokasi favorit itu untuk memiringkan. Untuk perintah del itu kita coba untuk del itu menggaris suatu kata. Misalnya lautnya di sini kita mau garis. Lautnya itu kita mau garis, kita coba. Kita coba lihat lagi. Hasilnya itu kurang lebih seperti ini. Yang B itu, yang perintah B untuk menebalkan kata. Sedangkan perintah I itu untuk memiringkan atau italik, dan perintah del itu untuk garis. Untuk garis suatu kata. Setelah itu saya coba hapus. Selanjutnya saya akan coba untuk menambahkan sebuah link. Sebuah link itu di sini saya akan menambahkan link UHO, yaitu https uho.ac.id. Itu kita merujuk ke Unhalu. Kita coba lihat. Apabila di sini selamat datang dan Unhalu, apabila kita ketik Unhalu, kita klik itu, kita akan langsung otomatis terhubung dengan yang link tadi, uho.ac.id. Apabila kita ingin itu Unhalunya, kita linknya itu kita buka di tab baru, itu kita menggunakan lagi, kita tambahkan lagi target blank ya. Terus di sini kita tulis lagi Unhalu. Apabila kita klik Unhalu di sini, kita akan langsung terhubung dengan link uho.ac.id tadi,
tetapi bedanya itu di sini kita akan terhubung dengan tab baru, kurang lebih seperti itu. Untuk yang selanjutnya saya hapus dulu yang ini. Saya akan hapus dulu yang ini. Selanjutnya saya akan coba membuat list untuk OL order list, dan kita coba yang misalnya itu di sini yang kita mau katanya itu misalkan merek laptop, misalnya sini Asus. Yang ini Toshiba. Yang ini Acer. Sedangkan untuk yang UL-nya itu kita coba masukkan program mata kuliah, misalnya pertama kalkulus. Yang kedua itu misalkan Pancasila, dan yang terakhir yaitu aljabar linear. Kita coba lihat perbedaannya itu yang order listnya itu tadi bentuknya itu akan listnya itu akan berupa urutan angka, sedangkan yang keduanya itu akan berupa tanda-tanda, misalkan ini titik hitam, tapi sama-sama menjabarkan sebuah list. Itu selanjutnya kita akan coba untuk membuat sebuah tabel. Sebelumnya itu kita hapus dulu. Untuk membuat sebuah tabel itu kita menggunakan kode tabel, kemudian tr itu untuk baris dalam sebuah tabel, dan kolom. Dalam tabel itu ada baris dan kolom. Kolomnya itu td. Misalkan yang kita mau inputkan di situ nomor, yang kedua itu kita mau inputkan nama, dan yang terakhir kita mau input alamat. Selanjutnya kita ke baris yang kedua.
kita enter lagi. Untuk baris yang kedua itu tinggal kita ganti saja, kita copy paste dari atas. Nomornya itu misalkan yang ini nomor 1, nama Bayu, alamat Bandung misalkan. Yang kedua kita coba membuat yang kolom ketiga, yaitu kolom ketiganya nomor 2 misalkan Aidil, alamatnya itu Bogor. Kita coba lihat open with live server, itu kurang lebih tabelnya seperti ini. Ada yang kita coba lihat lagi. Untuk menambahkan kesan tabelnya lagi, kita menggunakan garis di dalam tabelnya kita yang tadi. Itu kita tambahkan garis di tabelnya itu kita tambahkan border. Tambahkan border border 1. Kita coba lihat. Itu tampilannya itu akan border akan menambahkan garis seperti yang kita lihat di layar ini. Kita coba lagi. Setelah menambahkan kolom, kita akan coba membuat lagi formulirnya. Kita coba lihat, langsung coba membuat formulirnya. Sebelumnya kita hapus baik, yang selanjutnya itu kita akan mencoba membuat formulir. Di sini inputannya yaitu kita masukkan formulir, kemudian action, terus table untuk membuat tabel, di mana selanjutnya di sini kita akan coba membuat yang namanya formulir. Di sini formulirnya kita sudah ketikkan tadi, formulir dengan action, kemudian di bawahnya itu ada table. Kemudian kita inputkan lagi tr, di mana di dalamnya itu kita isi lagi dengan label for nama, untuk nama lengkap.
untuk menampilkan nama lengkap. Kemudian yang kedua yaitu kita akan input tipe untuk teks, untuk teks name, name itu untuk nama yang tadi, sedangkan untuk ID-nya itu nama juga. ID-nya itu nama juga. Kemudian itu placeholder. Placeholder itu untuk kita akan masukkan nama. Ini untuk kolom yang pertama, kita coba lihat dulu. Kurang lebih itu tampilannya seperti begini. Masukkan nama. Kemudian kita coba untuk membuat kedua, baris yang kedua, kolom yang kedua, di mana di dalamnya itu ada label untuk password. Kita akan membuat password. Label for password. Kemudian yang kedua itu yang di bawahnya lagi, kita input tipenya. Input tipenya itu password, namanya dengan name, password dengan name, password juga, ID-nya juga password, dan placeholder itu masukkan password. Oke, kita coba lihat di Open with Live Server lagi. Maka hasilnya itu kurang lebih seperti ini. Yang pertama itu nama lengkap dan masukkan nama, dan kedua itu ada password. Kita diminta untuk masukkan password. Apabila kita masukkan nama itu bentuknya itu teks yang kayak tadi. Kita akan misalnya mengisi nama Muhammad Bayu. Untuk menentukan password itu seperti password pada umumnya, ketika kita mengetik akan tertutup atau bentuknya itu seperti ini. Selanjutnya yaitu kita akan coba menambahkan jenis kelamin. Oh iya, lupa. Sebelum itu kita coba untuk membuat data baik, sebelum itu kita akan
masukkan dulu itu inputan untuk mereset password. Apabila kita salah, itu kita coba masukkan lagi tr, di dalamnya itu ada td, dan kita masukkan input tipe, input dengan tipenya itu reset untuk kemudian ada value-nya itu bersihkan. Dan yang kedua itu, yang selanjutnya yaitu kita input tipe submit lagi, input tipenya submit, dengan name itu button submit. Untuk value-nya itu kita simpan. Coba kita lihat di live server, itu kurang lebih tampilannya akan seperti begini. Apabila kita masukkan nama kita, misalnya ini, kemudian passwordnya, kita masukkan password. Apabila kita salah menginputkan, kita bisa bersihkan, otomatis akan menghapus sendiri. Begitu pula dengan kita ketik simpan. Di sini kita belum itu akan langsung seperti itu lagi. Kemudian sini ada bersihkan dan simpan. Kemudian kita coba untuk menginputkan lagi jenis kelamin. Dalam formulir itu ada tercantum jenis kelamin. Kita membuat sama seperti yang lainnya. Kita buat dulu, terus masukkan labelnya, label untuk jenis kelamin. Kita singkat saja gel kelamin. Kemudian untuk name-nya itu sama. Coba ulang dulu. For untuk coba masukkan label for jenis kelamin dengan name-nya itu jenis kelamin juga, jenis kelamin, ID-nya juga itu jenis kelamin. Kemudian labelnya kita isi lagi dengan label untuk label for jenis kelamin.
Untuk jenis kelamin laki-laki, untuk jenis kelamin laki-laki, dan yang kedua itu kita akan membuat untuk jenis kelamin perempuan. Karena inputannya kurang lebih sama, kita copy paste saja supaya cepat. Kita akan jadi yang di sini kita rubah hanya yang bagian terakhir saja untuk jenis kelamin perempuan. Ini untuk perempuan. Kita coba open with live server. Baik, selanjutnya kita akan coba membuat di sini saya akan membuat bagian untuk jenis kelamin dalam formulir nantinya. Kita buat yang baru, baris yang baru, tr. Kita masukkan inputan untuk membuat inputan label untuk jenis kelamin. Di sini jenis kelamin. Selanjutnya di bawah kita memasukkan inputan untuk apabila yang kita masukkan itu jenis kelamin laki-laki. Input untuk tipenya itu radio, kemudian name jenis kelamin, ID-nya juga jenis kelamin, kita singkat saja. Kemudian label, kemudian masukkan label untuk jenis kelamin. Label untuk jenis kelamin laki-laki di sini karena inputannya kurang lebih sama, kita tinggal copy paste. Kita hanya mengganti bagian laki-lakinya menjadi perempuan untuk inputan apabila seseorang yang mengisi formulir berjenis kelamin perempuan. Kita tinggal mengganti dengan perempuan.
Kita coba lihat, kurang lebih hasilnya itu seperti yang ini. Kita di sini kita diwajibkan untuk memilih salah satunya. Apabila kita memilih laki-laki, kita tidak bisa untuk memilih perempuannya lagi, karena inputannya di sini untuk memilih satu saja. Selanjutnya saya akan membuat lagi untuk tabel untuk yang hobi, kurang lebih sama. Kita masukkan baris yang baru lagi, masukkan inputan untuk hobi, label untuk hobi. Kita masukkan inputannya, input tipenya itu checkbox. Kemudian dengan name-nya itu hobi. ID-nya, kita masukkan ID-nya itu misalkan hobi yang pertama yaitu kita masukkan hobi olahraga. Kemudian kita masukkan labelnya lagi, label untuk olahraga, dengan di sini olahraga. Kemudian yang kedua kita akan masukkan untuk hobi membaca. Kita copy paste dari atas karena inputannya kurang lebih sama. Tinggal ada beberapa tempat yang kita ubah. Di sini hobi, checkbox, inputannya tetap sama, checkbox, name juga hobi, ID-nya itu kita ubah. Di sini misalkan membaca. Hobi yang kedua itu membaca. Dengan labelnya kita ganti juga membaca. Ini juga kita ganti dengan membaca. Untuk hobi ketiganya itu coba kita buat yang hobi musik. Kita tinggal menggantinya lagi, musik, dan ini juga kita ubah menjadi musik. Kita coba lihat Open with Live Server, itu tampilannya kurang lebih seperti ini. Yang membedakan inputan jenis kelamin dan hobi di sini. Kalau jenis kelamin seperti yang dijelaskan tadi, kita hanya bisa memilih satu saja. Apabila kita memilih laki-laki, kita tidak bisa memilih lagi untuk yang perempuan. Tetapi untuk yang inputan hobi ini, kita bisa memilih bisa memilih lebih dari satu. Misalkan kita pilih olahraga, kita bisa memilih lagi musik apabila kita senang musik. Seperti itu. Inputan selanjutnya yaitu saya coba masukkan inputan untuk memasukkan tanggal lahir. Kita masuk ke baris yang baru, yaitu kita masukkan label untuk
tanggal lahir. Kita masukkan input tipenya. Input tipenya itu date. Dengan name-nya itu tanggal lahir. Dan ID-nya itu juga sama, tanggal lahir. Kita coba lihat open di live server. Itu kurang lebih tampilannya seperti yang ini. Jika kita memilih tanggal lahir, kita akan dimasukkan ke date. Untuk mode kalender seperti ini, misalkan kita masukkan tanggal lahir kita di tahun 2000, misalkan 2021 di bulan Januari tanggal 8. Itu inputannya itu otomatis ketika kita masukkan inputan date yang tadi. Selanjutnya saya akan mencoba membuat inputan untuk memasukkan email. Kita masukkan labelnya, label untuk email. Label untuk email. Kemudian yang kedua itu kita masukkan input tipenya. Input tipenya itu email. Name-nya itu sama email, dan ID-nya juga sama, email. Kita open di live server. Itu kita akan diminta untuk masukkan email. Itu otomatis kita terhubung dengan email kita. Inputannya itu sama ketika kita mengisi email kita. Kurang lebih seperti itu. Kemudian yang selanjutnya saya akan coba membuat untuk yang inputan umur atau usia. Kita masukkan labelnya untuk umur. Label umur. Untuk inputannya, input tipenya itu number. Dengan name-nya itu sama umur, dan ID-nya juga sama umur. Kita coba open. Ini inputannya hanya angka umur. Inputannya sini kita hanya bisa mengisikan angka. Jika kita mengisikan huruf itu tidak terdeteksi.
hanya bisa kita masukkan dalam bentuk angka. Yang selanjutnya itu saya akan membuat inputan untuk memasukkan gambar. Saya akan membuat inputannya. Yang pertama itu kita masukkan label untuk masukkan file. Kita pilih gambar, kemudian kita masukkan input tipenya. Input tipenya itu file juga, dengan name file, ID-nya juga file. Kita coba lagi open. Apabila kita belum memilih filenya, itu akan ada tidak ada file yang dipilih. Jika kita memilih file, itu kita akan terhubung. Misalkan kita memilih file yang ini nih. Itu jika kita sudah mendapat file yang kita akan pilih, itu akan berubah di sini. File yang kita pilih itu namanya akan berubah di sini. Selanjutnya itu saya akan membuat untuk pilihan alamat. Kita masukkan labelnya untuk alamat. Kita masukkan inputan itu text area dengan namanya itu, dengan name alamat, ID-nya juga alamat, colors-nya itu 30 dan row-nya itu 10. Untuk tambahannya itu kita masukkan lagi di sini placeholder. Itu kita bisa menuliskan masukkan alamat. Kita coba lihat di Open Live Server. Itu inputannya seperti ini. Masukkan alamat. Jika kita masukkan alamat sini, misalkan BTN Batu Marupa, blog bla 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 dan seterusnya. Di sini untuk alamat tidak ada cakupan atau batasan. Kita bebas untuk mendeskripsikan alamat kita. Yang selanjutnya itu yang terakhir, saya akan mencoba membuat untuk inputan pendidikan terakhir. Saya akan membuat yang baris yang baru untuk inputannya itu label untuk pendidikan. Di sini pendidikan yang ini kita rujukan ke pendidikan orang tua. Pendidikan orang tua.
dengan input itu kita masukkan select name, name-nya itu pendidikan dengan ID-nya itu pendidikan juga. Terus kita masukkan option value-nya. Yang pertama itu kita masukkan untuk memilih pendidikan. Terus kita untuk option yang kedua itu kita masukkan misalkan pilihannya yang pertama itu SD. Kita copy paste saja. Misalkan di sini SMP, di sini SMA, kita buat sampai S3, kurang lebih 3 lagi. Di sini untuk S1, untuk S2 dan untuk S3. Untuk inputannya itu kurang lebih seperti ini. Kita coba open with live server. Untuk pendidikan orang tua itu kita tampilannya kurang lebih seperti ini. Kita ditujukan untuk memilih salah satu. Misalnya SMA, kita memilih SMA. Terus apabila kita memilih S1 kurang lebih seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Tapi untuk memperindah kita coba memperindah lagi dengan kita masukkan tadi. Di sini body kita buat heading 1 untuk selamat datang yang tadi, yang seperti yang kita pelajari yang pertama tadi. Dan kita buat paragraf untuk membuat formulir. Misalkan ini kita membuat formulir pendaftaran misalkan kita mau buat pendaftaran lomba puisi. Misalkan membuat untuk formulir pendaftaran mahasiswa baru. Mahasiswa baru. Kita coba. Seperti inilah tampilan akhirnya. Misalnya kita membuat untuk formulir pendaftaran mahasiswa baru, kurang lebih itu tampilannya seperti yang ini. Misalkan kita masukkan nama lengkap, terus kita masukkan passwordnya kita masukkan jenis kelamin. Untuk hobinya itu kita bisa memilih lebih dari satu. Untuk tanggal lahirnya juga kita memilih bisa. Ini saya tidak. Di sini saya. Dan umur misalkan masukkan umur, terus masukkan gambar. Alamat
PTN, Batu Marupa, bla bla bla, dan seterusnya. Sini untuk pendidikan orang tua misalkan pilih, dan ketika kita keliru dalam mengisi formulir ini, kita bisa klik bersihkan, otomatis itu semua akan terhapus dengan sendirinya. Apabila klik simpan, itu akan tersimpan otomatis ketika kita menghubungkan dengan internet. Demikianlah yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.